Oke, jadi headset tipe kayak gini yang wireless dan ringan itu kayaknya makin populer ya, semua orang pada suka. Kebanyakan orang kayaknya mulai males sama headset yang harus pakai kabel-kabel kayak gini atau harus punya sound deck lah, kedengarannya itu hal yang sangat ribet, ditambah juga ya berduit. Jadinya headset kayak gini yang nyaman, suara bagus dan murah meriah itu sangat menarik. Dan gua setuju sih karena gue juga udah pakai headset yang mirip-mirip. Ini Logitech G435 sebagai headset hari-harian gua dari pertama kali ini keluar. Kemarin Rexus juga ada keluarin yang mirip-mirip dan sekarang ini dari Fantech yang namanya Studio WH-G03 dan ada WH-G03P, itu Pro artinya. Dan di sini gue cuma punya yang versi Pro doang. Dan coba kita lihat apakah ini lebih bagus daripada yang lain. Headsetnya ini terbuat dari plastik yang ringan dan juga elastis biar kita bisa pakainya dengan nyaman. Karena inilah memang tujuan utama headset seperti ini ya, biar kita tuh bisa pakainya dengan nyaman selama mungkin berjam-jam gitu loh, karena dia ringan banget, hampir nggak kerasa apa-apa. Ini punya clamping force yang nggak terlalu neken banget dan punya berat yang cuma di 180 gram. Ini juga bisa dilipat dan dapat carrying cloth di dalam boxnya biar kita bisa bawa kemana-mana lebih gampang. Dari desainnya sih ya kalian tau lah gue bakal suka karena dia polos doang, sangat minimalis, nggak ada RGB pula. Di sini gue dapet yang warna putih abu-abu gitu, tapi mereka juga ada yang warna hitam dan juga ada satu lagi yang warna pink. Tapi itu yang khusus versi Pro doang. Untuk versi yang Studio biasa itu kayaknya cuma punya satu warna hitam doang. Ada tulisan Studio Pro-nya di sini, bahkan nggak ada tulisan Fantech-nya sama sekali loh. Cuman ada logo kecil mereka di dalam drivernya sini. Bahan fabriknya ini agak sedikit kasar ya, bukan kasar banget sih, cuman lebih kasar aja dibanding yang gua biasa. Ini Logitech tuh sama sekali nggak ada suara, dan bagian cupnya juga sama, agak sedikit kasar-kasar, tapi cuman di tangan doang sih. Kalau kita udah pakai di kepala ya rasa kasarnya nggak terlalu kerasa banget karena ini kan nggak goyang-goyang ya. Untuk bantalannya di sini dalam dan juga tebel, tapi untuk kuping kanan gua ya entah kenapa masih kena sedikit di dalam drivernya di sini, dan karena drivernya nggak ada kayak lapisan fabrik lagi atau lapisan bantalan lagi, jadi ya dalam kayak 3 jaman gitu gue mesti istirahat sebentar lah. Tapi ya mungkin itu cuma telinga gue doang, karena telinga kiri gue itu nggak kena sama sekali. Ditambah walaupun headset ini nggak punya clamping force yang neken-neken banget ya, tapi overall tekanannya itu ada di bagian atas sini, sedangkan di bawahnya itu nggak terlalu neken-neken banget ya. Sedangkan headset kayak Logitech ini dia nekennya itu mostly ada di bagian bawah. Nah, perbedaannya apa? Satu, kalau kita pakai kacamata, lama-kelamaan itu bakal lebih kerasa karena lebih nekennya di bagian atas kuping kita sini loh. Kedua, menurut gua kenyamanan. Karena buat gua sih headset yang nekennya itu di bagian bawah itu lebih nyaman aja dibanding yang nekennya di bagian atas. Itu sama juga kayak headset gaming gua ini, EPOS H6 Pro. Dia nekennya juga lebih di bagian bawah, sedangkan yang atasnya itu gak terlalu neken-neken banget. Tapi untuk berat cuman 180 gram itu termasuk nitpick banget ya soal kenyamanannya. Karena kalau udah ditaruh di kita punya kepala itu beneran gak terlalu kerasa apa-apa. Gua cuman pernah cobain yang lebih nyaman sedikit aja. Oke, untuk di cup bagian kanan di sini ada mikrofon yang tersembunyi. Keren juga desainnya, tinggal ditarik untuk dikeluarin. Tapi sayangnya ini nggak otomatis langsung nyala misalkan kita kalau keluarin, dan nggak otomatis juga dia mati kalau misalkan kita tutup. Kita tetap mesti matiin dan nyalainnya itu melalui tombol yang ada di sini juga. Di sini ada tombol power yang ada logo mikrofon juga. Jadi kalau kita pencetnya tahan, itu untuk matiin dan nyalain headsetnya. Pencet 2 kali untuk matiin nyalain mikrofonnya, dan pencet sekali untuk play dan pause. Habis itu ada volume up and down dan ada switch untuk ganti antara Bluetooth atau dongle. Ada juga LED kecil di sini biar kita lebih gampang taunya kita lagi di mode Bluetooth atau lagi di mode dongle. USB-C-nya di sini untuk ngecas, dan khusus yang varian Pro ini kalau nggak salah ya, kita dapetin kabel USB-C to USB-A yang kita bisa pakai untuk wired mode, dan juga kita dapat dongle yang keren ini khusus di versi yang Pro juga yang kita bakal lihat nanti. Jadi yang untuk versi Pro itu sebenarnya ada 4 konektivitas: Bluetooth, dongle, USB-C ke 3,5 mm jack,
dan USB-C ke USB-A. Coba kita lihat USB dongle ini dulu ya, karena gue suka banget sama barang satu ini. Jadi ini dongle-nya itu adalah 2-in-1. Kita bisa cabut dan ada adapter mini lagi yang khusus untuk device yang pakai USB-C. Jadi selain kita bisa colok ini mungkin ke PC, ke PlayStation atau Xbox kayak gitu, kita bisa tinggal cabut dan colok ini ke HP kita gitu untuk main game juga. Dan gue juga udah dengerin bolak-balik antara Bluetooth dan dongle ini punya suara yang jauh lebih jernih, jauh lebih enak didengar. Treble dan bassnya itu sangat seimbang, bahkan di volume 100% juga gue masih bisa nyaman aja dengerin lagu, terutama lagu-lagu yang ada suara perempuan. Sedangkan kalau Bluetooth, terutama di volume yang keras-keras, itu mulai sedikit nusuk. Jadi gue seneng aja kalau kita misalkan pengen main game atau mungkin sekedar denger lagu doang dari HP kita bisa tinggal colok pakai USB-C-nya doang. Nggak perlu lagi koneksi ke Bluetooth, karena kita juga dapetin suara yang lebih bagus lewat USB ini. Karena ini headset yang lebih fokusnya ke gamers, jadi dia nggak terlalu punya bass yang deep banget, yang biasa enak untuk dengerin lagu ya. Karena kalau bassnya terlalu berat, menurut gua sih di main game, terutama game FPS itu bakal agak sedikit muddy aja gitu, bakal susah dengerin suara yang lain. Headset EPOS gua ini juga punya suara yang sangat seimbang, dan yang Fantech ini juga suaranya seimbang juga, jadi gua seneng. Tapi ternyata ini punya software, dan di dalam softwarenya kita bisa ganti-ganti EQ-nya lagi. Gue coba di preset bass, dan bassnya ternyata beneran jadi lebih berat tanpa kerasa terpaksa gitu loh. Gue cukup suka sih sama preset bass ini, bahkan untuk main game juga masih nggak apa-apa. Dan untuk orang-orang yang lebih ngerti sama bikin-bikin EQ kayak gini ya, mereka bisa tinggal explore dan bikin sesuai selera masing-masing. Ada fitur 7.1 surround sound yang jujur aja gue nggak terlalu peduli sih ya. Kalau kita nyalain itu bakal sedikit lebih keras, itu doang. Dan yang terakhir, kelihatannya kita bisa ubah-ubah suara dari mikrofonnya. Tapi nggak tahu kenapa gue nggak bisa cobain ya. Suara gue tetap normal-normal aja, padahal gue udah pilih yang versi Minion, yang versi cewek. Gue juga agak bingung, mungkin harus diupdate atau gimana gitu baru bisa ya. Atau mungkin ini cuman gue doang. Tapi selain itu, gue suka sama fitur EQ-nya ini. Gue rasa ini hal yang mantap untuk headset di budget segini. Untuk mikrofonnya, sesuatu yang nggak terlalu bisa dibanggain banget. Gue udah expect suaranya bakal kurang lebih kayak gini aja. Gue ada coba pakai Bluetooth di MacBook gue, dan kedengarannya sih lebih bagus sedikit sih dibanding pakai dongle. Untuk main game FPS, buat gua sound direction-nya ini jelas banget. Suara pistolnya nggak ada yang nusuk-nusuk, nggak ada delay juga, dan semuanya itu jernih lah. Untuk Bluetooth-nya sebenarnya juga nggak terlalu ada delay-delay banget ya. Kayak misalkan nonton YouTube aja, suara orang ngomong dan mulut geraknya itu masih sinkron banget. Jadi ya gua nggak terlalu ada komplain. Tapi ya gua tetap rekomen pakai dongle-nya aja kalau untuk main game. Baterainya ini bisa tahan sekitar 40 jam dan lumayan akurat sih. Gua pakai mungkin sekitar 5 harian gitu baru dia sekarat. Dan gue saranin kalau mau cek baterainya itu kita bisa connect Bluetooth ke HP atau ke laptop gitu, biar kita bisa lihat status sisa baterainya berapa. Sejauh ini sih kalau gue bandingin sama headset-headset lain yang mirip-mirip ya, gue suka banget sama mereka punya dongle sih. Dan dengan harga di 599.000 doang, gue rasa kita dapetin banyak hal sih dari headset ini ya. Yang versi bukan Pro-nya itu di 569.000, dan bedanya dia nggak punya dongle yang bisa dicabut kayak gini. Dan ya menurut gue lebih worth it ambil yang Pro aja sih, karena menurut gue ini dongle-nya mantep banget. Tapi kedua headsetnya itu sama aja, mereka punya spek yang sama persis, cuman beda di dongle-nya aja dan juga perbedaan warna. Sama-sama punya software buat kita bisa atur EQ-nya ya, dan ya value for money-nya ini kena banget sih menurut gue ya. Jadi gampang banget buat gue rekomen ke kalian-kalian. Kalau kalian memang tertarik, gue bakal kasih linknya di bawah. Tapi itulah headset terbaru dari Fantech. Gimana menurut kalian? Coba tulis di komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you nonton. Bye-bye.